Terdapat beberapa upgrade penting pada DJI Osmo Action 3 ini jika kita bandingkan dengan DJI Osmo Action yang pertama. Bisa jadi ini merugikan, bisa jadi ini menguntungkan, tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, jika teman-teman adalah pemilik DJI Osmo Action yang pertama, lalu sekarang sedang mempertimbangkan untuk upgrade ke DJI Osmo Action 3, atau mungkin lagi menimbang-nimbang nih, saya beli DJI Osmo Action pertama second-nya, atau kira-kira beli DJI Osmo Action 3 yang baru nggak ya? Mengingat yang pertama barunya sudah mulai nggak ada, jarang sekali. Begitu juga DJI Osmo Action yang ketiga, second-nya juga belum ada karena terlalu baru. Jika teman-teman masih bingung, maka video ulasan ini untuk Anda. Oh ya, nama saya Riko Ridias, apa kabar? Sebelumnya, saya sudah membuat video review tentang DJI Osmo Action 3 ini. Jika teman-teman tidak tertarik korelasinya dengan DJI Osmo Action yang pertama, maka bisa langsung dicek video di channel ini. Nah, untuk per akhir Februari 2023 ini, saya sempat cari-cari apakah ada toko online yang masih jual DJI Osmo Action pertama. Dan ternyata nggak ada. Rata-rata jual Action 1 itu mereka second, dan tergantung kelengkapannya. Kadang-kadang ada yang sudah lengkap, rata-rata dijual antara 2,8 sampai dengan 3,5 juta rupiah. Biasanya kalau 3,5 itu kita dapat pouch, dapat extra battery, atau dapat filter. Sedangkan untuk DJI Action 3 itu dijual harga officialnya itu di 5,4 juta rupiah untuk kelengkapan basic, yaitu kamera, baterai beserta bracketingnya semacam ini. Jadi hanya satu paket kayak gini aja. Bobot pada Osmo Action itu 124 gram, sedangkan pada Action 3 itu beratnya 145 gram tanpa cage-nya. Ukuran pada Osmo Action adalah 65 x 42 x 35 mm, sedangkan pada Action 3 adalah 70,5 x 44,2 x 32,8 mm. Jika berat dan ukuran kamera menjadi hal yang krusial untuk kebutuhan Anda, maka kalau Anda tadi perhatikan, Osmo Action yang pertama itu bobot dan ukurannya jauh lebih ringkas, jauh lebih kecil. Ini penting biasanya untuk masalah ukuran itu ke teman-teman yang biasanya misalkan motovlogger, itu di helm dia biasanya kalau terlalu berat kadang-kadang capek lehernya. Atau mungkin teman-teman yang bermain drone FPV, maka biasanya punya limit beban maksimum tertentu. Nah, bisa jadi Action 3 yang besar ini bisa jadi mungkin terlalu berat untuk drone FPV-nya. Tergantung build-nya juga sih. Meski ukuran kamera untuk Action 3 yang baru lebih besar, namun ukuran monitornya tidak berubah pada 2,25 inch untuk yang belakang dan 1,4 inch untuk depannya. Yang berbeda adalah pada screen bagian depan itu sekarang touchscreen juga untuk Action 3, sehingga kita bisa mengoperasikan seluruh sistem dari kamera dari depan. Hal ini buat saya sangat-sangat menguntungkan. Semisal, mungkin biasanya di-attach di mobil atau di motor tapi di depan kita. Nah, kalau harus diputar lagi, pasti ribet pengoperasian. Hal-hal kecil semacam itu terkadang mempercepat prosesnya. Jika pada generasi Osmo Action yang pertama terdapat 2 buah mikrofon, yaitu pada bagian atas dan samping kamera, maka pada DJI Osmo Action 3 ini terdapat 3 buah mikrofon, di mana ini berdampak pada fitur baru, yaitu directional microphone yang berada di depan kamera. Pada DJI Osmo Action 3, 2 buah mikrofon terdapat pada bagian depan kamera, di sebelah logo Action 3, dan 1 buah mikrofon dengan label windproof disembunyikan pada bagian bawah. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Dan berikutnya adalah tes suara dari DJI Osmo Action, dimana pada DJI Action 3 itu sudah ada fitur front microphone-nya, sedangkan untuk DJI Osmo Action yang pertama di generasi yang awal belum ada. Jadi kita bisa dengarkan perbedaan kualitas audionya. Noise reduction-nya dua-duanya dalam keadaan menyala, wind noise reduction. Nah, masalahnya noise reduction pada 2 action camera ini itu mereka spesifik untuk angin, pada frekuensi tertentu untuk angin. Di sekeliling kita sekarang ada keramaian ya pastinya ya. Tidak terlalu ramai karena kita di cottage hotel ya. Cuman di kejauhan ada suara-suara ambience yang mungkin masuk ke dalam preamp dari audio kedua kamera ini. Pada DJI Osmo Action yang pertama, cage-nya ini merupakan fitur penting dari kamera. Karena tanpa cage ini, maka kamera ini nggak bisa dipasang di mountingnya. Berbeda dengan DJI Osmo Action yang ketiga ini, di mana tanpa cage-nya, saya lepas semacam ini, kita tetap bisa memasangkan bodi kamera ini. Sebentar.
Nah, kita bisa pasang body kamera ini meskipun tanpa penggunaan cage. Sedangkan pada DJI Osmo Action yang pertama, dia nggak bakal bisa dipasang di sini karena tidak ada mounting apapun pada bodinya. Dan ini sangat menguntungkan juga apabila kita harus mengganti baterai, di mana pada DJI Osmo Action yang pertama kita harus buka dulu cage-nya, baru kita bisa mengganti baterainya. Sedangkan pada DJI Osmo Action 3 kita bisa langsung menggantinya tanpa melepas kamera dari mountingnya. Bagi beberapa orang, kecepatan mengganti baterai mungkin hal biasa. Namun untuk rekan-rekan yang suka mengejar momen, mungkin teman-teman ada yang reporter, wartawan, atau mungkin vlogger. Nah, ini pemancing biasanya. Aduh, ada momen cepet-cepet ganti, baterainya habis, maka bakalan ribet ya kalau harus ngelepas cage, kita ganti baterai, lalu memasangnya kembali. Sedangkan pada DJI Osmo Action 3 kita tinggal buka semacam ini, lalu lepas baterainya, tanpa kita harus bingung ya, harus melepas pasang dia dari mountingnya. Maka ini sangat menguntungkan untuk sistem cage dari DJI Osmo Action yang ketiga. Jika pada Osmo Action generasi pertama kita dilengkapi dengan baterai berkapasitas 1300 mAh yang mampu melakukan perekaman hingga maksimum 135 menit dan waktu charging 90 menit, maka pada DJI Osmo Action 3 ini kita dilengkapi dengan baterai yang kapasitasnya lebih besar pada 1770 mAh dan mampu melakukan perekaman hingga maksimum 160 menit, di mana baterainya mampu mengisi hingga 80% hanya dalam waktu 18 menit dan 50 menit untuk 100% full charge-nya. Oh ya, untuk teman-teman yang hobinya free dive atau menyelam ya, diving ya, untuk generasi DJI Osmo Action yang pertama ini dia mampu dibawa di kedalaman 11 meter tanpa underwater cage untuk khusus dalam air ya. Sedangkan untuk DJI Osmo Action 3 ini teman-teman bisa masuk lebih dalam lagi tanpa underwater cage hingga 16 meter kedalamannya, dimana ini cukup dekat dengan sertifikat dari free dive ya. Umumnya rata-rata kan di 15 meter untuk free dive certificate. Nah, DJI Osmo Action 3 ini dia capabilities-nya mampu sampai di 16 meter kedalamannya. Oke, jika kita membahas tentang field of view, maka DJI Osmo Action generasi ketiga ini seperti pada review sebelumnya sudah dilengkapi dengan 4 pilihan digital zoom, di mana kita hanya mendapatkan 2 pilihan field of view pada DJI Osmo Action generasi yang pertama. Dan yang paling menonjol dari DJI Osmo Action 3 ini, dia memiliki field of view yang terlebar 155 derajat, di mana ini merupakan field of view terlebar, terluas untuk jajaran seluruh action cam yang ada di pasaran pada saat ini. Ya, kita nggak bisa bandingin sama kamera 360 dan compact camera ya, seperti Insta360 X1 inch edition. Nah, itu udah compact camera, bukan action cam lagi. Untuk jajaran action cam di pasaran saat ini, DJI Osmo Action 3 memiliki field of view yang terlebar di 155 derajat, sedangkan generasi pertama 145 derajat, jadi agak sempit. Mungkin ini menguntungkan buat teman-teman yang memang membutuhkan zoom out ya, tanda kutip zoom out yang lebih luas. Misalkan car vlogger yang pengen nunjukin di dalam mobilnya seperti apa, moto vlogger yang mungkin ngeliatin lagi langitnya seperti apa, mungkin motornya bagus pengen dipamerin seperti apa. Lalu juga teman-teman yang hobinya melakukan POV untuk vloggingnya, misalkan teman-teman ada yang masak atau cukur rambut atau segala sesuatu yang berhubungan dengan POV look. Saya yakin teman-teman bisa menemukan manfaat dari POV yang lebih lebar. Sedangkan untuk pilihan warna, pada DJI Osmo Action 3 ini kita mendapatkan 3 buah upgrade. Yang pertama adalah pilihan Enhance Image. Lalu yang kedua adalah fitur HDR yang dulu tidak support stabilisasi, sekarang sudah support stabilisasi bahkan sampai dengan horizon steady. Sedangkan yang ketiga adalah Design Light yang sudah support 10 bit, di mana sebelumnya Design Light-nya belum support untuk latitude warna, hanya pada 8 bit biasa. Masih berhubungan dengan Design Light 10 bit tadi, itu mengakibatkan DJI Osmo Action yang ketiga ini, jika kita bandingkan yang pertama, sekarang maksimum bitrate-nya dia bisa 130 megabit per second. Sedangkan untuk DJI Osmo Action yang pertama karena belum ada 10 bit juga, jadi dia hanya 100 megabit per second. Sedangkan untuk pilihan frame rate pada DJI Osmo Action 3, kini kita mendapatkan pilihan 120 fps untuk mode 4K-nya, di mana sebelumnya pilihan maksimum hanya pada 60 fps. Jika kita membahas tentang stabilisasi, pada DJI Osmo Action yang pertama ini, software stabilisasinya hanya ada satu macam, yaitu Rocksteady saja, di mana software tersebut hanya support untuk 4K 120 fps. Dia tidak support ketika image-nya kita ganti ke HDR, dan dia tidak support ketika formatnya diganti 4:3. Pada DJI Osmo Action yang ketiga, generasi yang terakhir,
Rocksteady-nya sudah support 4:3. Sedangkan untuk 60 fps dan HDR itu sudah support sampai dengan horizon steady, di mana kita horizonnya selalu stabil, jadi sudah kayak gimbal gitu, dia nggak bakal muter-muter ketika kita pilih penstabil tersebut. Untuk teman-teman yang ingin info stabilisasinya yang lebih lengkap, bisa cek video review yang sebelumnya. Lalu jika kita berbicara tentang image sensor, pada DJI Osmo Action yang pertama ini kita dikasih sensor 1/2,3 inch. Sedangkan pada DJI Osmo Action yang ketiga ini kita dibeli sensor yang lebih besar lagi, di 1/1,7 inch. Secara teori, sensor yang lebih besar, jika lensanya sama, maka akan memberikan kita 3 buah keuntungan. Yang pertama adalah field of view-nya, tentu bisa menjadi lebih lebar, dan tadi kita udah bahas. Yang kedua adalah dynamic range. Dynamic range adalah, pengertian dynamic range adalah kemampuan kamera untuk merekam sebanyak mungkin informasi di area highlight, di area medium tone, sampai dengan di area shadow. Untuk area shadow-nya, saya menemukan tidak ada improvisasi yang signifikan. Jadi ketika saya tes dengan ISO variance yang sama, untuk area shadow-nya dia tidak ada perubahan signifikan. Yang berubah signifikan justru adalah pada area highlight untuk dynamic range-nya. Lalu karena dia sensornya lebih besar, secara teori juga karena megapikselnya sama, maka ukuran piksel penangkap cahaya tentu lebih besar, maka DJI Osmo Action 3 ini memberanikan kameranya untuk diberi ISO variance yang lebih tinggi. Ketika sebelumnya di 3200, maka pada DJI Osmo Action 3 ini ISO yang kita bisa achieve adalah 12800. Apakah useful? Tergantung kebutuhan Anda. Kalau saya, karena kebutuhannya adalah video yang harus artistik, harus berkualitas baik, maka mentok-mentok ISO yang saya pakai harusnya sekitar ya 6400. Itu saya sudah nggak suka lah lihatnya. Mungkin 3200 masih saya pakai. Sedangkan untuk yang 3200-nya DJI Osmo Action yang pertama, jujur saya nggak berani pakai. Untuk teman-teman yang penasaran kemampuan low light dia pada saat low light, dan sudah pasti buruk, saya sempat bereksperimen. Teman-teman bisa cek vlog saya sebelumnya, persis sebelum ini, yaitu ketika saya jalan-jalan ke Jogja. Di sana, di awal-awal ketika saya membahas tentang Hotel East Park di Yogyakarta, saya banyak shoot indoor, di mana itu juga pada saat malam hari, karena saya nggak mau ganggu tamu lain. Jadi saya shootnya malam-malam di area lobby, di area hall yang sudah gelap gulita, lalu masuk lift, lalu juga saya shoot ke area-area yang menuju kamar. Itu semuanya di kondisi yang sangat-sangat low light, di mana ISO-nya saya paksakan di 12.800 dengan speed yang 1/50. Teman-teman bisa cek, kualitasnya nggak bagus, karena at the end of the day memang action cam semacam ini memang tidak didesain untuk low light. Kalau teman-teman memang kebutuhannya untuk low light, saya bisa sarankan justru ke DJI Pocket 2, karena dia sensornya sama di 1,7 inch, namun lensanya memiliki diafragma yang lebih besar, yaitu di f1,7 atau 1,8 gitu seingat saya. Lalu yang berubah pada DJI Osmo Action 3 ini, jika kita bandingkan dengan yang pertama, ini bukan upgrade sih menurut saya, karena kita tidak bisa mematikan fitur ini. Dan saya sangat terganggu karena betul-betul menghabiskan space di dalam SD card saya. Yaitu sekarang ada file .lrf atau low resolution file ya, dimana itu berfungsi untuk sebagai preview file untuk di kameranya, atau preview file jika kita mendownload filenya dari kamera menuju handphone. Tujuannya sih supaya filenya lebih ringan pada saat di-download. Buat saya file-file ini mungkin tujuannya bagus ya, proxy file, kita bisa menggunakannya untuk berbagai macam hal. Misalkan untuk editing, misalkan 4K, supaya komputer kita tidak berat, kita bisa menggunakan proxy file tersebut. Namun saya akan lebih happy, mungkin saya akan lebih senang jika kita memiliki opsi untuk mematikan setting tersebut. Karena jujur, jika file perekamannya cukup banyak, maka dia mengambil jatah lumayan besar pada SD card. Dan sekian video kali ini, semoga cukup informatif dan berguna, terutama untuk teman-teman sekarang yang lagi mempertimbangkan beli DJI Osmo Action generasi pertama atau generasi ketiga. Apakah selisih sekitar 2 juta tersebut cukup layak untuk mendapatkan upgrade yang buat saya terasa sangat signifikan memang. Kalau saya sih, saya bakalan go dengan yang DJI Osmo Action yang ketiga ya, karena upgrade-nya signifikan sekali. Terutama field of view, rentang ISO yang lebih besar, dynamic range warna yang lebih baik, lalu waktu perekaman juga yang lebih panjang. Sedangkan mungkin jika budgetnya tertahan, lalu juga tidak membutuhkan 4
faktor yang tadi saya butuhkan, baterai, field of view, dynamic range, dan macam-macam, mungkin perlunya hanya untuk FPV senang-senang dan macam-macam, maka generasi yang pertama justru mungkin akan lebih saya sarankan. Karena memang kebutuhan tiap orang berbeda ya, begitu juga dengan budgetnya. Jika Anda menemukan bahwa video ini cukup informatif atau berguna, maka bantu saya untuk tekan tombol like-nya. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya tentang travel, tentang fotografi, dan mungkin tentang perlengkapannya ya. Bye!